Profesor Lu, tugas akhir sudah selesai, sudah dikirim, tolong dilihat. Jika ada masalah, akan kusesuaikan. Aku tahu, tapi Kingxia, aku ingin mengingatkan lagi. Kau mahasiswa Universitas Jinhai yang meraih beasiswa 4 tahun berturut-turut. Kau rencana sama berandalan itu? Profesor Lu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Tanpa sadar, aku sudah bersama Sunzi 3 tahun. Meskipun semua orang bilang dia berandalan tak berguna, tapi tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Jo, Sun, Zi. Pada hari ulang tahunmu, aku pasti akan memberimu. Anak muda ni sangat gigih. Menabung untuk menikah. Kenapa kurang 400 lebih? Hei, Ada yang mau aku bilang? Ada apa sih, Kak? hari ini kan ulang tahun, Kak. Aku janji belikan cincin. Nah, sekarang ini uangku masih kurang. Aduh. Sini, kumpulkan. Ambil, bos. Hebat! Tidak sia-sia. Aku menyayangimu. Seharusnya. Hei, Kamu Ju Sunji kan? Pacar Su Kingxia. ada apa? Kamu siapa? Aku ayah Su Kingxia. Astaga. Paman. Paman cari aku ada urusan apa? Aku cari kamu hari ini hanya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kamu mau putus dengan Kingxia? Apa? Putus? Apa kamu tahu? Mimpi Kingxia sejak kecil adalah menjadi dokter. Kalau bukan karena kamu bulan lalu itu, dia diterima oleh rumah sakit Jinhai melalui rekrutmen kampus. Itu kan pekerjaan bergaji tinggi. Hanya karena pacarnya seperti seorang berandalan, mereka menganggap moralitasnya bermasalah, jadi mereka tidak menerimanya. Bukan. Kingxia bilang padaku dia tidak memenuhi syarat rekrutmen. Omong kosong. Itu karena dia tidak ingin melukaimu. Hari ini aku beritahu kamu, kamu harus putus dengan Kingxia. Aku tidak bisa melihat masa depan putriku hancur di tanganmu. Paman. Maafkan saya, Paman. Tapi saya tidak menyangka saya telah menimbulkan masalah sebesar ini untuk Kingxia. Tapi saya sangat mencintainya. Saya pasti akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Dengan apa kamu bisa memberinya kehidupan yang lebih baik? Beri dia kehidupan yang lebih baik dengan berkelahi. Dia benar. Jika Kingxia karena aku menghancurkan sisa hidupnya, aku pasti tidak akan memaafkan diriku sendiri. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu seharusnya tahu apa yang harus kamu lakukan yang terbaik untuknya. Paman, aku akan menurutimu. Aku akan putus dengannya besok. Tidak. Telepon sekarang juga. Paman, aku mohon padamu. Hari ini adalah ulang tahun Kingxia yang ke-21. Aku temani dia sampai hari ini berakhir. Bolehkah itu? Aku berharap pada Sunzi akan selalu mencintaiku. Sunzi, pakaikan ini padaku.
Berikan tanganmu, biar aku yang memakaikannya untukmu. Sunzi, ada apa denganmu? Su Qingxia, aku suka orang lain. Sunji, kau bicara omong kosong apa? Aku serius. Aku serius. Sejujurnya, setiap hari aku bersamamu, aku tidak bahagia. Apa terjadi sesuatu? Katakan padaku. Apa yang terjadi padaku? Aku hanya merasa bersamamu cukup membosankan. Setiap hari kau hanya pergi sekolah dan menulis esai. Gadis itu sangat menyenangkan. Itu orang yang kuinginkan. Kau ini serius? Ya, aku serius. Kalau tidak, aku akan memanggilnya kemari. Kalian berdua bertemu. Bajingan. Benar, aku memang bajingan. Enyalah. Cho Sunji, bagaimana bisa kau lakukan ini? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku sangat membencimu. Hadiah apa yang kamu inginkan untuk ulang tahunmu? Aku ingin sepasang cincin. Mimpi Qingxia sejak kecil yaitu menjadi dokter. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu seharusnya tahu bagaimana melakukan yang terbaik untuknya. Kita masing-masing satu. Aku harap Sunjim akan selalu mencintaiku. Selesai. Siap jahit lukanya. Baik. Akhirnya selesai 3 operasi. Lelah sekali. Kamu tangan emas rumah sakit. Operasimu tak pernah gagal. Kau yang pandai bicara. Ada apa di luar? Dokter, selamatkan kakakku. Dokter, di mana? Kakak, keluarga tidak boleh masuk. Kakak, Selamatkan kakakku. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh rumah sakit ini menguburnya bersamanya. jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik. Kakak! 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 Berani sakiti kakakku! Dokter Su, ada pasien pendarahan hebat, perlu pertolongan darurat. Ayo! Siapkan transfusi darah. Qingxia, dia sedang bicara. Anda bilang apa? Maaf, Qingxia. Tidak jelas. Dokter Su kok belum datang? Kondisi pasien? Tubuh pasien terluka parah, mengakibatkan pendarahan hebat. Sekarang masih tidak sadarkan diri. Itu dia. Dokter Su. Dokter Su, operasinya bisa dimulai. Baik. Clem, sudah 6 tahun. Chu Sunzi, bagaimana kamu bisa membuat dirimu sampai jadi seperti ini?
sudah lewati masa kritis. Bawa ke bangsa. Dokter penanggung jawab, terima kasih atas kerja kerasnya. Ini, terima kasih. Ada apa denganmu? Kenapa kamu sembunyi-sembunyi begitu? Stat, apa kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu selamatkan itu? Dia... Kenapa? Dia itu pemimpin grup Chu Sunji. Dikenal sebagai Buddha. Dia itu adalah Godfather yang menguasai Jinhai. Godfather? Godfather. Tapi reputasinya sangat buruk. Dia kejam dan tak berperasaan. Siapapun berani menyinggungnya, pasti akan menghilang atau cacat seumur hidup. Aku ingin tahu kali ini, siapa yang berhasil melukainya separah ini? Setan besar yang selama ini hanya disebut dalam rumor. Ternyata dia. Benar. Tapi, dengar-dengar sebelumnya, dia hanyalah berandalan jalanan. Tidak tahu cara apa yang dia gunakan sampai bisa mencapai posisi seperti sekarang. Hei, Kingxia, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aduh, cepat pergi makan sana. Aku sudah lapar sekali. Dokter baru saja dibawa. Bagaimana dengan orang yang baru diselamatkan itu? Maksud Anda, Tuan Chu Sunji bukan? Oh, dia baru saja selesai menjalani operasi. Dia sudah aman sekarang. Baguslah. Jika sesuatu terjadi pada Sunji, aku juga nggak mau hidup lagi. Nyonya, yang melakukan operasi untuk Tuan Chu adalah dokter kami yang paling terkenal, Dr. Su. Anda tidak perlu khawatir. Su Kingxia. Jadi Anda Su Kingxia. Benar. Kamu kenal saya? Dulu, Sunji pernah sebut dia punya seseorang yang ingin menjadi dokter. Dia punya pacar pertama yang ingin jadi dokter. Oh, ternyata itu kamu. Sudah berlalu. Aku dan Sunzi, aku dan Tuan Chu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku tahu. Dia yang paling membenci itu kamu. Aku dengar dia sangat sulit melepaskan diri darimu. Aku dengar dia berjuang keras untuk mencampakkanmu. Apa katamu? Ternyata dia benar-benar sebenci itu padaku. Kingxia, kamu baik-baik saja? Ini, dia bilang itu. Betul. Belum lama ini ada orang tak tahu diri menyebut namamu di depan Sunzi. Sunzi marah. Dan dia tidak mengizinkan siapapun menyebut namamu lagi. Aku tahu. Jadi, jangan berpikir hanya karena kau menyelamatkan Sunzi, kau bisa kembali menjalin kasih dengannya. Dulu kau tak pantas untuknya. Sekarang, jangan bermimpi. Mona, kau salah paham. Boleh aku bertanya, kau siapanya dia? Aku adalah istrinya. Dia sudah menikah? Gimana? Dia menikah denganku. Apa tidak boleh? Atau kau ingin jadi pihak ketiga ya? Jangan bicara seperti itu. Kingxia bukan orang seperti itu. Benarkah? Tapi kenapa kelihatannya dia sepertinya tidak terlalu senang? Aku sangat senang. Semoga kalian bahagia. Terima kasih, senior. Aku lupa memberitahumu. Aku dan Sunzi sudah punya anak. Anak? 3. Dia seharusnya 6 tahun lalu. Yang Sunji sukai. Gadis itu kah? Kingxia, kenapa nangis? Kingxia. Berhenti. Aku periksa kamar pasien. Istrinya kemana? Sunzi,
Ada apa denganmu? Jingxia, jangan tinggalkan aku. Sedang apa di sini? Saya datang untuk memeriksa kamar. Sudah selesai diperiksa. Su Qingxia, kita berdua adalah wanita. Aku menasihatimu. Sebaiknya buang jauh-jauh pikiran-pikiran kotor itu. Aku rasa kamu juga tidak ingin Sunzi karena kamu kehilangan keluarga, kan? Nyonya Chu, Anda tenang saja. Tuan Chu, hanyalah pasien saya. Nah, benar. Tadi bicara dengan siapa? Sunzi, kamu akhirnya bangun. Aku sangat khawatir. Aku tanya kamu, tadi bicara dengan siapa? Tidak ada siapa-siapa, hanya seorang dokter. Sunzi, kamu mau kemana? Aku ikut menemanimu. Tidak perlu. Jangan ikuti aku. Jangan ikuti aku. Cari siapa? Mana Su Qingxia? Dokter Su. Tadi malam dia jaga malam. Dia baru saja pergi. Ada apa ini? Tidak akan terjadi apa-apa kan? Kenapa kamu ada di sini? Su Qingxia. Lama tak jumpa. Lama tidak bertemu. Godfather dunia hitam. Qingxia, aku sangat merindukanmu. Tuan Chu bercanda. Aku tidak pantas. Tak mau lihat aku. Aku dokter, kamu pasien. Bukan soal ingin bertemu. Sampai segitunya benci aku. Tuan Chu, Anda overthinking. Atau apa Anda memang tidak melupakanku? Jangan bicara omong kosong. Jaga sikap. Jaga sikap. Sudah lama tidak bertemu. Qingxia, kita bisa main pukul juga ya? Chu Shunji, kau gila. Mungkin saja. Aku sudah lama gila. Chu Shunji, kau sudah punya orang yang kau suka. Jadi tolong pikirkan dia. Jangan lagi menggangguku. Aku cuma mau kerja dengan baik. Qingxia, aku baru saja akan menjemputmu. Aku sudah di bawah. Ayo. Di luar dingin, pakai jaketmu, Qingxia. Sudah 6 tahun. Sejak aku mengusirmu. Aku sudah gila. Oh ya, orang yang di lift tadi, kau mengenalnya? Aku tidak kenal. Saya pasien. Baguslah. Lu Chen. Maaf. Aku
Aku tidak ingin diriku terlibat lagi dalam sebuah hubungan. Jadi, aku tidak bisa. Tidak apa-apa. Aku tunggu. Kapanpun kamu membutuhkanku, hubungi saja aku. Hati-hati mengemudi. Kakak sudah menyelidiki. Pria itu bernama Lucien. Dia sedang mengejar Ronasu. Dia seorang pengacara. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Jinhai. Singkirkan dia. Baik. Sunzi, siapa yang ingin kau singkirkan? Ada siapa? Orang yang menjengkelkan. Orang yang menyebalkan saat kulihat. Pasti Su Qingxia itu. Kau pulang saja dulu. Mana bisa begitu? Aku harus menjagamu di sini. Sudah aku bilang, Pulang. aku jengukmu besok. Dokter Su, malam ini jaga malam lagi. Pasien banyak sekali akhir-akhir ini. Dokter Su khawatir. Dokter Su khawatir. Qingxia, aku sangat merindukanmu. Masih panas. Kau sudah bangun. Cu, Sunji itu, bagaimana pemulihannya? Dia mencarimu sebelumnya. Penampilannya cukup menakutkan. Lukanya tidak parah. Beberapa hari lagi, dia bisa keluar dari rumah sakit. Dokter Su, pasien 808 harus ganti obat. Baik, aku ke sana. 808? Bukankah itu kamar Cu Sunji? Kau harus hati-hati. Tenang saja. Bagaimanapun juga, dia adalah pasienku. Sunzi, cobalah sepotong ini. Ini sangat manis. Waktunya ganti obat. Keluar. Tapi Keluar. hati-hati ganti obatnya. Jahitan dokter Su sangat indah. Untung lukanya tidak dalam, jahitan dibuka bisa pulang. Ada apa? Sakit sekali?
Chu Sunzi, kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja aku tahu. Aku ganti perbanmu. King Xia. Hujan turun. Sunzi, hujan turun. Sepatuku basah semua. King Xia, jadilah anak baik. Jangan berkeliaran. Tunggu aku menjemputmu. King Xia, jika nanti kamu menghadapi kesulitan, datang kapan saja. Tidak perlu. Masa sulit sudah berlalu. Berhenti. Obat Tuan Chu sudah diganti. Apa ada hal lain? Kamu tidak melakukan hal yang tidak seharusnya, kan? Tidak. Aku hanya membantunya mengganti obat. Ganti obat untuknya? Kenapa tanganmu terluka? Aku tidak sengaja melukai tanganku tadi. Tidak sengaja? Kamu sengaja kan? Sengaja dengan cara ini untuk mendapatkan simpatinya. Aku tidak. Nyonya Chu, Anda terlalu banyak berpikir. Aku pergi dulu. Su King Xia ini pasti ingin merayu Sunzi lagi. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Bagaimanapun, Sunzi juga membencinya. Lebih baik, singkirkan saja dia secepatnya.